Di bulan pertama, di tahun ini, dan tema bulanan yang diberikan gembala saudara kepada saya adalah bulan visi. Maka 5 ibadah saya ngajar 5 subtema. Ibadah 1, visi dari Tuhan. Visi yang ibadah kedua, menyala-nyala, roh yang menyala-nyala dengan visi Tuhan. Nah yang ketiga, setia pada visi. Ya, ini ibadah ketiga. 4, nanti apa ya, sebentar buka kepean dulu ya. 4 nanti pemegang janji atau memegang visi. Ibadah kelima nanti, catatannya di tas lupa ya. Kita sekarang pada tema setia pada visi. Alkitab berkata, orang baik banyak, betul? Banyak ya? Iya. Tapi Alkitab berkata orang setia siapa yang mendapatkannya. Nah, di Alkitab siapa orang yang setia tentunya banyak, tapi saya memilih hari ini cerita Paulus. Terutama ketika berbicara visi, pelayanan. Kalau bicara pernikahan tentu adalah Ishak dan Ribkah, tokoh monogami pada zaman poligami. Bapaknya menikah lagi, anaknya menikah lagi, pamannya menikah lagi, Ishak dan Ribkah itu monogami di Alkitab. Dan itu menarik sekali, Tuhan memberkati Ishak sehingga Ishak itu menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Waduh, kalau saya punya impian Tuhan wujudkan, saya pengen menikah kayak Ishak. Punya hikmat kayak Salomo, diberkati kayak Salomo, melayani kayak Paulus, meninggal kayak Musa, umur panjang kayak Ayub. Kalau mau ya, kalau boleh. Tuhan tuh, Musa itu meninggal umur 120, tidak rabun, tidak diabetes, tidak kolesterol, tidak stroke, gak asam urat. Matanya masih jelas gitu ya. Saya pengen banget punya umur 120. Istri saya masih belum setuju. Kayak dia yang punya umur aja. Dia ngomong begini, kalau kita punya umur 100 aja gak usah 120. Nanti WA grup itu semuanya udah gak ada, tinggal kita berdua. Kemana kita pergi, kita kagak punya teman. Ya umur saya baru 61 sih. Tapi kalau diperpanjang 59 lagi, 59 tahun lagi. Wah, apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus saya lakukan? Itu juga sebuah visi. Visi bisa muncul dari mimpi, dari firman, dari keadaan. Nah hari ini kita mulai dulu dengan Matius 9 ayat 36. Dan nanti saya akan baca ayat yang lain yang isinya serupa karena mau masuk ke cerita saya ya. Ya ini pun juga bisa. Oke sebentar saya buka Alkitab saya Matius 9 ayat 36. Anda boleh buka Alkitab yang di gadget, yang dicetak. Nggak tahu masih ada jemaat yang bawa buku Alkitab yang dicetak enggak gitu ya. Dulu kalau jemaat itu enggak bawa Alkitab yang dicetak gitu ya, bawanya HP gitu ya. Pendetanya tuh nggak suka gitu ya. Kenapa nggak suka? Dia nggak tahu itu buka Alkitab atau buka WA group gitu loh. Tapi sekarang saya pun sebagai pendeta hamba Tuhan ya bawanya gadget juga. Tapi saya nggak bisa buka yang lain saudara ya. Saya harus buka Alkitab. Jemaat bisa nih ya. Karena kita nggak tahu sebagai pendetanya dia tuh buka yang mana. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-36. Ya. Ketika Matius 9:36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Visi muncul karena melihat keadaan dan melihat keadaan itu lalu digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan adalah motivasi yang luar biasa, energi tertinggi. Ketika saya belajar mulai masuk dalam pelajaran-pelajaran yang nyerempet, orang bilang nyerempet karena dunianya liar, ada yang sesat juga, yaitu dalam dunia meditasi. Ada Profesor David Hawkins yang mengajarkan energi kesembuhan, tapi cukup menarik bahwa yang namanya love, peace, love itu ada dalam daftar energi sorga, energi kesembuhannya tinggi sekali. Masuk akal karena Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kalau Allah di dalam kita, penyakit apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan, maka kasih itu energinya luar biasa. Bicara kesembuhan. Bicara energi kehidupan, maka juga melayani, maka kasih itulah yang harusnya menggerakkan. Bisa juga dan Nehemia, dengar kabar, berarti keadaan ya. Tapi dari keadaan masuk ke belas kasihan. Yerusalem temboknya terbongkar, keadaannya nggak baik. Dia punya impian pulang kampung, bangun Yerusalem. Dan itu terlaksana.
Dia minta izin kepada raja untuk pulang kampung. Dikasih izin, dikasih batu bata, dikasih pengawal, dikasih kayu, semuanya disediakan. Waduh, dia hanya minta izin aja. Kalau visi dari Tuhan, maka Tuhan menyediakan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat keadaan, maka digerakkan oleh belas kasihan untuk melayani mereka. Keadaan yang lebih spesifik. Atau mungkin yang spesifik nanti dulu ya, saya bawa dulu kepada orang lain yang melayaninya itu luar biasa. Luar biasanya di 2 Korintus 11, 23 sampai 27. Luar biasa itu dibandingkan dengan keadaan. Tadi ibadah yang kedua juga saya masukkan mengenai untuk kita tuh semangat, menyala-nyala, kita kadang perlu masuk dalam kondisi pertandingan. Dan pertandingannya pertandingan iman. Dan pertandingan iman itu bukan melawan gereja lain, tapi melawan keadaan. Yaitu singkatnya tadi pagi. Ya. Nah sekarang saya tambah dengan keadaan itu yang harus dihadapi dengan iman. Dan Paulus, Rasul Paulus itu punya keadaan seperti ini. Dalam 2 Korintus pasal 11, sebentar ya mohon maaf. 2 Korintus pasal 11 itu ayatnya 23 sampai 27, saya akan bacakan saja. 2 Korintus pasal 11 mulai ayat yang ke-23. Apa yang dialami, keadaan seperti apa yang Paulus alami? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjadi lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti 39 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali kapal karam, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku lebih sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi, bahaya tidak orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjadi lelah, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, bahkan tanpa pakaian. Dan tidak menyebut lagi urusan sehari-hari dan seterusnya. Paulus melayani ini terkatung-katung di kapal di tengah laut sehari semalam. Saya pernah 6 jam. Yang tadi pagi saya ceritakan kesaksian Syahu Tahuna dengan ombak yang luar biasa. Pernah juga ketika Ternate Tidore Halmahera perang, malah saya ke sana. Dan tidak bisa dari Bitung ke pelabuhan utama Ternate. Harus pakai perahu kopra dari Bitung ke Siau. Ke Ibu, Halmahera Utara, Ibu. Itu 11 jam naik kapal. Kapal laut, kapal kopra, kapal kayu. Dan bunyinya kerengket. Ya, teringatlah aku sebuah ayat, kapalnya pecah gitu ya Paulus. Aduh. 11 jam. Waktu saya tanya tukang perahu, oke, saya enggak pernah minum antimo. Saya orangnya gampang tidur. Tapi 11 jam di laut saya enggak sanggup. Saya pernah 6 jam aja, ombaknya luar biasa, mabuk muntah. Maka saya minum antimo langsung 2. Blak. Gitu ya, tidur, les. 5 jam. Begitu bangun, saya tanya sama tukang perahu, masih ambil ngantuk-ngantuk. Berapa jam lagi ya? Ya mungkin 11 jam lagi. Hah? Kita ke sana 11 jam, aku udah tidur 5 jam. Masih 11 jam lagi. Bapak lihat, perahunya belum berangkat. Ternyata karena ombaknya besar, perahunya nggak berangkat. Pantas saya nambah tidurnya pules ya kan. Ya perahunya diam gimana nggak pules. Berangkat. Begitu berangkat, itu 17 jam saudara. Tapi udah terlanjur minum antimo 2, masa minum lagi. Ada. Tapi saya nggak seberapa dibanding dengan Paulus saudara. Dilempari batu, didera di luar batas. Waktu dia dilempari batu dikira mati. Maka orang lempari berhenti. Muridnya datang, masih hidup, dibawa ke kota. Melayani, bukan dikasih PK, persembahan kasih, diajak makan, dipukuli 40 kali. Itu 5 kali kejadian, 5 kali aku disesah. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti 39 kali. Kalau dipukul 39 kali itu banyak enggak saudara? Yang bilang tidak maju ke depan. Kubonyokkan kalian dalam 30 pukulan saudara. Badan kecil-kecil begini, dulu resimen mahasiswa kemudian kompi juga saudara.
Masih bisa ngeplank, masih bisa WhatsApp. Sekarang ini di umur 61. Maka Paulus nih menurut saya iman seseorang. Seberapa kuat dia melayani, punya visi, diuji oleh keadaan. Dan kayaknya Paulus gak terkalahkan aneka jenis masalah yang dia hadapi. Pertanyaannya bagaimana satu orang ini gak ada capeknya melayani. Maka ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. 2 Korintus pasal 5 14 ya isinya sama dengan ayat kenapa Tuhan Yesus melayani. Yang tadi kita baca di pertama. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua pada dasarnya sudah mati. Jadi Paulus punya konsep hidup, aku mati ini perpanjangan, karena seharusnya aku yang disalib, aku yang mati, tapi Tuhan Yesus mati bagi saya, sekarang saya hidup bagi Kristus. Mau cari ayat yang kalimatnya mirip dengan yang saya ucapkan, ketemu juga. Waktu saya nyebrang Siau Tahuna, yang kapal besar pun berhenti semua, gak ada yang nyebrang, lalu diantar sama tukang perahu yang speedboat cuma buat 6 orang. Ombaknya kayak pohon kelapa. Saya udah berkata Tuhan, kalau saya gak mati hari ini, saya akan hidup melayani Tuhan. Habis ngomong begitu, ombaknya tenang. Rupanya Tuhan cuma pepet saya supaya janji melayani. Tuhan itu Tuhan of mepet. Karena dia tahu power of mepet. Dan Anda kerja kalau udah habis mau deadline kan. Hei, kumpul tugas ya tanggal 30. Anda bikin tanggal 29 kan. Bayar utang ya, tanggal 10 terakhir. Ada bayar tanggal berapa? Hah? Tanggal 1, mana ada. Tuhan tahu Anda suka mepet, maka dia pepet saudara. Amin. Amin gak amin, Anda akan dipepet sama Tuhan. Ya, begitu dipepet, kita janji melayani. Tuhan kalau saya sembuh, saya mau melayani. Ada yang pernah begitu? Sekarang sehat? Jangan lupa loh sama janji Tuhan, kalau kamu dipepet sekali lagi. Anda bangkrut? Kalau Tuhan berkati saya Tuhan, saya mau berkati pelayanan Tuhan. Ada yang pernah janji di sini? Ingat janji saudara ya. Saya sudah pernah dipepet, bukan pernah lagi, berkali-kali dipepet sama Tuhan. Karena jujur, kita ini memang punya kecenderungan ingkar janji. Saudara nggak punya duit, anggap aja ya. Sekarang ya, kontrak di mana gitulah. Kalau saya bilang begini, mau nggak tak kasih uang 5 miliar? Tapi syaratnya ya, 1 miliar kasih sumbang gereja. Tak kasih 5 miliar, mau nggak? Mau enggak? Anda gak punya duit ya? Tak kasih duit 5 miliar, tapi tolong 1 miliar kasih gereja, mau enggak? Mau lah dapat 4 miliar ya kan? Ya begitulah, kan kita juga waktu miskin janji ya Tuhan kalau saya diberkati. Aduh orang itu pada pelit semuanya Tuhan, 10% aja pelit amat Tuhan gitu. Aduh kalau Tuhan berkati saya kasih lebih juga gitu. Lalu kita kerja lalu diberkati, lalu 10% kita kemplang ya kan? Begitu kita duitnya banyak, kita lebih pelit daripada waktu miskin. Karena waktu kita miskin, 10% itu gak banyak. Begitu duitnya banyak, 10% jadi banyak. Kadang-kadang kita lupa janji. Maka Tuhan kadang pepet supaya ingat pada janji. Nah sekarang kita lanjutkan. Itu tadi pagi ibadah begitu, ibadah 2. Begitu intinya. Ibadah 2 ini bagaimana kita bisa setia pada visi. Kalau kita punya cinta kasih. Tapi ketika kita setia itu kadang tadi. Contoh kasus setia memberi buat pekerjaan Tuhan aja, begitu lihat jumlah berubah setia. Atau karena tantangan, maka berubah setia. Maka kita perlu belajar untuk setia pada visi. Nah, untuk ibadah yang ketiga ini saya mau bercerita mengenai ibadah 1 tadi intinya saya kesaksiannya soal saya bagaimana punya visi pelayanan anak dan mendirikan Happy Holy Kid. Yang kedua, visi mengenai pelayanan suku terabekan, pedalaman, dan saya mendirikan Yayasan Pulihkan Indonesia. Dan bangun sekolah di pedalaman, saat ini sudah 32 sekolah, yayasan pribadi. Nggak dipublish, nggak minta sumbangan. Nah yang ketiga, saya mau bercerita atau bersaksi mengenai termasuk yang agak baru dalam pelayanan saya, yang hari-hari ini saya kerjakan habis-habisan. Karena sebuah visi, ya ngomong pas temanya minggu bulan ini adalah visi. Visinya apa? Saya ambil dari Matius 4:24. Saya akan bacakan, tadi saya lupa untuk menyampaikan ke multimedia mengenai 3 ayat ini ya. Tapi ini ayat yang menjadi rema pribadi bagi saya, visi pribadi saya 2020-2019 akhir. Serupa dengan Matius 9 sebenarnya, cuma tadi saya salah ngasih ayat, jadi terpaksa yang ini yang serupa saya baca ya.
Matius 4:24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepadanya semua orang buruk keadaannya yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya tambah ayat lagi. Matius 14 ayat 4. Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sama dengan Matius 9 sebelumnya, tapi ini Matius 14, ada tambahannya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lebih spesifik mengenai pelayanan kesehatan untuk orang sakit. Waktu saya membaca 2 ayat ini, ya bagi saya itu cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi dalam pembacaan ayat-ayat saya secara pribadi, bukan dalam rangka menyiapkan khotbah lalu cari ayat, tapi dalam rangka makan ayat secara pribadi, makan firman. Saya melanjutkan dari Matius 4, Matius 14, akhirnya sampai di Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Masih berbicara Tuhan Yesus menyembuhkan. Dari Matius, karena kalau Matius ke Lukas atau Matius ke Markus, kejadiannya sama tapi ditulis oleh orang yang berbeda. Kalau Matius terus itu kejadian, artinya sering banget. Ya itu cerita Tuhan Yesus, betul. Mohon maaf kalau saya lompat ke Lukas, tapi ini sebenarnya sebuah hal yang lain, lanjutan. Yang menghubungkan cerita Tuhan Yesus dengan hidup saya. Apa itu? Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Saya nggak tahu ayat ini bagi saudara artinya apa, tapi bagi saya, karena ayat itu memang bisa berbicara berbeda bagi beda orang. Tapi waktu saya membaca ayat ini, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Wah, saya kan murid Tuhan Yesus. Berarti saya diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan, dulu tahun 90 sampai 98 saya keliling Indonesia, kota demi kota, KKR di lapangan, doa untuk orang sakit. Tapi sejak tahun 2000-an, 98, 2000, saya berganti gaya menjadi guru yang mengajar. Nulis buku, ngajar, bahkan jadi doktor teologi dan ngajar sekolah Alkitab. Saya bukan seorang pendeta, PDM, PDP, majelis, enggak. Saya jemaat biasa secara struktural dalam gereja. Tapi doktor saya teologi dan ngajar sekolah Alkitab karena saya guru. Tapi pandemi membawa manusia semua orang sakit luar biasa jumlahnya. COVID-nya satu hal, tapi dampak sampingannya banyak. Tuhan membawa saya pada ayat ini dan seolah-olah ayat itu berkata, aku beri kamu kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan, masa lalu bagi saya, tumpang tangan, usir setan, bakar jimat. Memang begitu dulu pelayanan saya, pelepasan. Tapi sekarang sebagai seorang guru, logika saya terlalu kuat. Kayaknya saya gak akan mengalir dalam karunia kesembuhan. Tapi ayat itu terus seperti mengejar saya. Aku beri kamu kuasa untuk menyembuhkan. Tiba-tiba anak saya sakit COVID, Delta, istri ketularan, anak pingsan di lantai atas, istri pingsan juga di kamar mandi, rumah sakit penuh. Ya, saya menangani mereka sembuh. Itu kayak kepingan-kepingan pelajaran. Tapi waktu anak saya pingsan yang kedua kali, saya itu memang sebenarnya sedang meluncing program kesehatan berbayar. Karena saya sendiri baru saja sembuh dari kambuh yang kedua. Atau kambuh yang pertama, ya, maksudnya kejadian kedua. 2009 saya diabetes dengan gula 400-500. HbA1c 11,5.
Dan saya belajar dari Dr. Tan Sujen, Elizabeth Subrata, dan kawan-kawan dokter-dokter yang lain yang agak anti obat, dalam arti obat itu terakhir. Dan 1 tahun singkat cerita saya lepas obat, lepas insulin. Belajar dari pola makan, pola hidup, pola tidur, pola hati. Belakangan ketika saya mulai belajar olah nafas, dan itu pun banyak tantangan, banyak fitnahan, wah sekarang dia sesat nih, pendeta sesat tuh ngajari meditasi gitu ya. Tapi ketika saya masuk emang di dunia meditasi, dunia kesembuhan alternatif, bukan berarti dukun atau setan, ketemulah yang namanya Profesor David Hopkins, Dr. Stan Ekberg, Dr. Dietrich Klinghardt, Dr. Patricia Gabang, Dr. John Kabat-Zinn, kepala klinik dari Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Hebat ya, zaman sekarang ini guru olah nafas bukan padepokan yang ngajar dukun, enggak. Dokter. Dan menjelaskan bahwa olah nafas teknik ini meningkatkan hemoglobin. Olah nafas ini meningkatkan glutathione. Olah nafas ini menaikkan interleukin 10 antiinflamasi. Maka dengan olah nafas nyerinya hilang. Semuanya ilmiah. Cerita menyimpang sedikit. Ingat dulu di kampung, ibadah ketiga mungkin mohon maaf agak panjang dikit ya pengurus gereja. Kenapa? Saya suka ibadah ketiga. Ibadah 1 dan 2 ada ibadah berikutnya. Ibadah ketiga masih agak lama jam 3. Oke. Dulu nih di kampung saya di Jawa sana, Jawa Tengah, Solo, Karanganyar, naik, Karangpadan, naik lagi desa Ibut, desa Klutuk, atas gunung namanya Ngargoyoso. Namanya orang sakit, anak sakit itu dianggap kesurupan setan. Ada anak sakit kesurupan setan, ya kan? Minumin daun kelor gitu ya, sembuh. Makanya daun kelor ini sakti loh, bisa ngusir setan, saudara ya. Kalau ada orang kesurupan setan, ya orang sakit itu dianggap kesurupan setan. Karena nggak bisa jelaskan daun kelor bisa sembuh, maka dicarilah penjelasan mistis supaya orang percaya. Tiba-tiba dunia berubah. Ternyata daun kelor ini nama latinnya Moringa tree. Disebut herbal milk, bahkan lebih kandungan gizinya daripada susu. Maka berubah nama, sekarang disebut namanya miracle tree. Bernama latin Moringa. Ternyata dalam kandungannya ada krom, ada zinc, ada berbagai mineral yang langka, bahkan yang sangat penting sebagai fitokimia antioksidan untuk kesembuhan beberapa penyakit. Maka daun kelor tidak dianggap untuk mengusir setan, karena itu anak sakit memang bukan kekurangan, bukan kerasukan setan. Kekurangan gizi. Tapi dulu gak bisa dijelasin. Sama. Oh dulu olah nafas, meditasi dianggap mistis. Tiba-tiba muncul dokter John Kabat-Zinn. Orang olah nafas di klinik, di rumah sakit. Selesai olah nafas, masukkan scanning otak di MRI. Oh amigdalanya berubah. Amigdala kendali simpatik dan parasimpatik menjadi lebih stabil. Oh ternyata prefrontal membaik. Ternyata amigdala dan hipokampus yang berfungsi untuk memori menjadi bagus. Kenapa bisa demikian? Waduh, dijelaskan. Oh, ternyata olah nafas yang dihamingkan menstimulasi produksi nitrik oxide sehingga pembuluh darah menjadi lentur. Kalau pembuluh darah lentur, kita berlari denyut jantung 140, tapi tekanan darah tidak naik. Karena pembuluh darah bukan kayak pipa pralon yang kalau pompanya 1000 watt diganti 2000 watt, tekanannya tambah tinggi. Kita berlari, pulsanya naik, tapi tekanan darah tidak naik karena pembuluh darah lentur. Dan kelenturan ini dipengaruhi oleh nitrik oxide yang dipicu oleh olah nafas. Kalau dihamingkan, jurnalnya ada dokter yang menjelaskan, tiba-tiba saya masuk dalam dunia perolah nafasan yang ilmiah. Lalu saya ingat mengenai ayat tadi, Tuhan Yesus memanggil muridnya, memberi kuasa untuk membunuh penyakit. Oke, pendeta A, B, C, D menyembuhkan dengan jubahnya, dengan sepatunya, dengan sapu tangannya, dengan tengking-tengking. Saya pendeta yang berbeda. Saya akan sembuhkan juga dengan penjelasan yang ilmiah kenapa bisa sembuh. Dengan makanan yang memang saya sarjana pangan. Dengan olah nafas, karena memang nafas itu ilmiah. Dulu tidak ilmiah, karena memang nggak ada orang bisa menjelaskan. Singkat cerita, dari sebuah visi, Tuhan tuh kalau memanggil, dia akan tuntun kita. Tadi pagi saya jelaskan, kalau Tuhan panggil, dia beri karunia melayani. Beda dengan karunia Roh Kudus. Ya. Tapi sekarang saya tambahkan, kalau Tuhan tuh memanggil, dia itu akan tuntun kita, sehingga kita makin yakin dengan panggilannya, baik keyakinan itu karena peneguhan hamba Tuhan yang lain, nubuatan, atau diteguhkan oleh keadaan-keadaan, atau diteguhkan juga secara konsep.
Hati gembira obat yang manjur. Ada ayatnya. Tapi ilmu pengetahuan sekarang menjelaskan, oh kalau gembira, tubuh produksi endorfin, endogenesis morfin. Morfin itu painkiller, endogenesis itu diproduksi oleh tubuh sendiri. Pasti cocok, obat itu bisa cocok, bisa tidak. Tapi kalau endogenesis, memang Anda yang produksi. Wow, tiba-tiba Alkitab menjadi ilmiah. Kenapa hati gembira obat yang manjur? Alkitab berkata, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Artinya, khawatir itu mati. Kalau takut, lebih cepat mati lagi. Oh, tiba-tiba ilmu pengetahuan menjelaskan. Kalau orang takut, maka produksi hormon namanya sitokin. Tahu pada sitokin? Sitokin menekan sistem imun. Orang kena COVID, matinya bukan karena COVID-nya, karena takutnya. Jangan takut jadi mati. Dan seterusnya panjang lebar sampai sekarang saya ada 25 modul mengenai kesehatan. Tapi yang saya mau ceritakan adalah ketika Tuhan memberi visi, maka dia menuntun. Begitu dia menuntun, saya diingatkan lagi pada pengalaman. Pengalaman punya anak, hampir nggak naik kelas, menang beasiswa, Asian Scholarship, ngajar parenting. Jawa, menikah dengan istri saya Tionghoa, sanguin, plekmatik, ENFP, ISTJ, aduh perbedaannya banyak banget. Ngajar bahagia dalam perbedaan. Saya punya pola hidup kayaknya ya. Kayaknya pola saya, plan saya itu ngalami, ajarkan. Ngalami, ajarkan gitu. Lah sekarang dikasih visi baru nih. Bagi saya masuk tahun, ini cerita tahun lalu ya. Masuk tahun lalu, saya ceritakan tahun ini. Saya diberi visi, masuk dalam plan kesehatan. Ilmunya dapat, konsepnya dapat. Tapi saya renungin lagi, Tuhan udah kasih pengalaman loh. Saya ikut kelas yang diajarkan pelajaran Dietrich Klinghardt mengenai level kesembuhan. Satu, sakit fisik sembuhnya ya lewat fisik. Fisik itu berarti apa? Obat, olahraga, menu sehat, makan sehat. Lah kan saya ngalamin. 2009 diabetes sembuh dengan pola makan sehat Tan Sutian dan kawan-kawan, lepas obat karena makan. Nggak pakai obat, lepas obat malah, lepas insulin. Punya pengalaman, sembuh dengan tubuh fisik. Pelajaran kedua dari Dietrich Klinghardt, dokter Dietrich Klinghardt, level kesembuhan. Kedua, sembuh dengan tubuh energi. Apa tuh tubuh energi? Akupunktur, tusuk jarum, olah nafas, bagaimana chi lancar. Wah ini yang agak pro dan kontra nih kalau gereja. Tapi de facto tubuh kita ada limpatik. Di mana tuh limpatik? Orang bilang untuk aliran energi. Saya ketemu termasuk pinter limpatik di Indonesia ini. Pak, pembuluh darah itu jelas. Jantung, arteri, pembuluh, kapiler, ini jalurnya. Saraf, kepala, otak, kortek, tulang belakang, itu ada sarafnya lagi, jelas jalurnya. Tunjukkan ke saya jalur limpatik. Sebelah mana tuh? Ini pembuluh darah, ini saraf, ini tulang. Bingung dia. Tapi ada itu Pak, limpatik itu ada kan? Secara medis memang betul-betul ada. Tapi jalurnya yang mana? Wah panjang lebar, oke singkat cerita ya ini loh Pak, celah ini loh Pak. Antara tulang dengan daging itulah limpatik. Oke. Tapi singkat cerita pembelajaran sampai ke situ juga gimana caranya limpatik lancar. Makanya orang sakit ya sembuh. Tuhan bawa saya, kalau enggak pengalaman saya, pengalaman orang lain. Tapi yang pengalaman saya pribadi, diabetes sembuh tanpa obat dengan tubuh fisik. Di atas tubuh fisik itu tubuh mental. Kalau fisik, itu pengaruhnya 10-15%, kata Dietrich Klinghardt. Tubuh energi di atasnya 15-20%. Tubuh mental, wah ini paling banyak ayatnya malah. 3 Yohanes 1 ayat 21, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwanya baik, badannya baik. Hati gembira, obat yang manjur. Gembira itu mental, sehat, sembuh, itu tubuh. Waduh kalau ayat banyak banget. Ayo berkata hatiku bergelora, enggak pernah diam, kulitku mengelupas. Yesaya berkata hatiku kepahitan dan ginjalku rusak. Aduh, ayatnya paling banyak ketika menghubungkan mental dengan kesehatan. Itu pun saya punya pengalaman. Saya sakit pinggang, 2 lumbal, ke Pertamina, rumah sakit Pertamina di ronsen. Pak operasi, saya takut operasi. Wah ngelihat istri saya itu melahirkan 3 kali, saya pingsan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena yang salah satu melahirkan saya di luar kota gitu loh. Kalau dalam kota pingsan 3 kali juga.
Lihat film The Passion, orang pada nangis, saya tutup mata. Kenapa? Kalau saya buka mata, saya pingsan. Dengan kondisi seperti ini, tapi sekarang saya udah nggak lagi, diambil darahnya nggak bisa lagi, karena dulu ada trauma. Maka saya nggak berani operasi. Ke rumah sakit cacat veteran. Dengan alatnya yang canggih. Tapi 3 bulan dia menyerah, Pak, nggak bisa Pak. Kalau kejepitnya nggak sedalam ini, Bapak sembuh dengan alat kami. Bapak balik ke Pertamina, operasi Pak. Dan akhirnya saya nggak dioperasi. Karena Alkitab berkata, hidupku berat, hatiku pahit, pinggangku sakit, saraf kejepit karena kepahitan. Dan betul, ketika saya modul inner healing, mengampuni gereja, mengampuni pendeta, jujur waktu itu emang saya kepahitan sama gereja, kepahitan sama pendeta. Lalu dampaknya sakit pinggang, hati-hati kawan dengan pendeta. Memang ada pendeta yang menyakitkan saudara. Ada pendeta yang ngutukin, ada pendeta yang janji gombal, ada pendeta yang kurang ajar, ada pendeta mamon, macam-macam. Apapun keadaan pendeta, Anda gak boleh sakit hati sama pendeta. Saya pernah sakit hati dan saya sakit pinggang. Kapan saya sembuh? Waktu saya mengampuni. Jadi waktu saya belajar gitu, lah ini aku ngalami. Di atas tubuh mental, ada tubuh roh. Wah, apalagi itu. Waduh. Sebelum saya lahir baru, saya alergi udang, alergi kepiting, alergi cumi, alergi makan ikan teri aja kulit berlendir, berlemak, menyapa, bisul di mana-mana. Aduh. Tapi dalam pelajaran kesembuhan holistik, orang alergi itu kebanyakan masalah kepahitan relasi. Sama juga kayak orang kebanyakan kanker payudara kiri, masalah sama bapaknya atau suaminya. Kanker payudara kanan, masalah sama ibunya atau ibu mertuanya, itu data. Nah, orang alergi, relasi dengan orang terdekat. Saya nggak ada masalah dengan relasi siapa, bapak, ibu, nggak ada. Tapi saya punya kebencian sistemik. Karena saya orang miskinnya luar biasa, saya benci sama orang kaya. Lah yang kaya itu Cina-Cina semuanya. Maka saya paling benci sama orang Cina. Sebelum saya lulus SMA, saya tukang bakar-bakar ruko Cina. Gak bisa bilang Tionghoa, Cina. Sampai saya lahir baru, begitu saya lahir baru, hati saya berubah. Lihat sipit satu ini aku jatuh cinta, saudara. Jadi begitu lahir baru, hatinya baru loh saudara. Saya masuk GSIA di Bogor, itu sipit semuanya kenapa cantik-cantik sekarang. Aku jatuh cinta sama salah satu yang kuliah di Bogor itu. Tapi baru saya renungin, iya loh, 83 kan saya sembuh dari alergi, semua alergi saya sembuh. Ketika hati saya baru, badan saya baru. Jadi ketika saya tuh belajar mengenai kesembuhan holistik, namanya functional medicine, ilmunya Dietrich Klinghardt, John Kabat-Zinn segala macam, ini aku ngalami. Akhirnya saya bikin modul 1 sampai 17, sekarang udah sampai 25, modul ke-25. Untuk olah nafasnya saya belajar satu modul ada yang 100.000, ada modul sukarela, ada modul juga yang satu modul 1 juta. Begitu saya mau launching program berbayar, Tuhan bilang gratiskan. Hah? 2020 saya launching program dan Tuhan bilang gratiskan. Kalau Tuhan memberi visi dan kita bergerak, kita harus taat. Waktu itu saya berkata, Tuhan, aku habis bangkrut Tuhan. Rugi 240 miliar, aku punya utang 18 miliar. Dan sekarang aku punya ilmu yang proven, logikanya jelas, ilmiahnya ada, jurnalnya ada, contohnya ada, kesaksiannya ada. Orang lain memang ilmunya benar, tapi kan gak punya cerita. Gak seyakin kalau kita punya cerita. Aku sembuh diabetes tanpa obat, aku lepas dari saraf kejepit tanpa obat. Dan sebelum saya program launching, saya mulai sebenarnya secara terbatas, adik saya, Mas, aku tiap bulan 15 juta, liverku parah. Udah 30 bulan ini, sekarang suami pensiun. Aku bisa sembuh enggak? Bukan bisa, mau enggak sembuh. Dia ikut olah nafas 4 bulan, SGPT, SGT, normal. Kemarin dia ketemu saya lagi, Mas, sebenarnya aku bukan cuma liver loh. Aku punya minum 3 kali 7 cm. Kemarin aku general check up, Mas. Aku bersih. Enggak kemo, enggak radiasi. Saya punya banyak cerita orang-orang di sekitar saya. Istri saya sakit lutut. Lututnya meniskusnya robek. MRI ronsen, robek. Dokter bilang operasi. Saya bilang sama istri, kalau minggu demi minggu sakitnya pertama sakit, operasi. Tapi kami nggak boleh minum obat anti sakit, itu merusak ginjal. Minum obat diabetes seumur hidup tidak akan merusak ginjal.
Yang rusak ginjal kalau gulanya naik turun. Tapi obat painkiller itulah yang bahaya. Kuat-kuatin kalau kamu sakit. Gak usah minum. Tapi olah nafas, Wim Hof 2, makan kolagen, bikin bone broth sendiri. Yang hampir kayak stem cell. Waduh, anak saya protes. Anak saya kan di Singapura diberkati semuanya. Pak, operasi lutut satu berapa sih? Paling 150 atau 200 juta, 2 kaki 400, 1 kaki 150. Kita yang bayar deh, bukan soal bayar nak. Papa ini sekarang mengajarkan kesehatan, kesembuhan tanpa obat. Lalu berobat, follower hilang nanti. Ya papa jangan demi kayak gitu terus mama dijadikan kelinci percobaan. Wah marah anak saya. Nah, mama bukan kelinci percobaan. Karena mama bukan kelinci. Mama itu istri percobaan. Sembuh saudara, sembuh. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia. Kalau Allah di dalam dia, penyakit apa yang dia tidak bisa sembuhkan. Ketika Paulus dikuasai oleh kasih, itu yang menggerakkan dia. Tapi saya punya syarat, saya harus terus bergerak karena kasih. Supaya bergerak karena kasih, maka Tuhan perintahkan, gratiskan. Tapi saya masih menawar Tuhan, tapi saya hidup dari mana? Aku yang pelihara kamu pelihara mereka. Ya ayat-ayat, firman-firman, janji-janji. Udah nabrak 6 menit, oke. Tapi kan masalahnya kan juga hidup ini dari mana? Singkat cerita aja, waktu itu kan saya pernah kesaksian juga. Selama pandemi itu ternyata Tuhan pelihara saya lewat lukisan. Maka begitu olah nafas, kan saya ngajar olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, tambah body stretching atau olahraga. Kayak yoga, tai chi, digabung jadi satu, dikasih nama baru namanya body stretching. Karena kekuatannya bukan 1, 2, 3, itu namanya olahraga. Body stretching itu di stretch, tapi sambil stretch ini tarik nafas, tergantung gerakannya. Setelah kejepit lepas. Nah, ketika dulu saya belum, ini kan semuanya diajarkan gratis. Lalu saya hidup dari mana? Kan ternyata Tuhan tuh pelihara saya selama pandemi itu dari lukisan. Jadi ajaib juga tuh pemeliharaan Tuhan tuh. Lukis, upload, laku. Lukis, upload, laku. Saya jual juga gak murah, 15 sampai 25 juta. Sebulan laku 40, laku 5. Jadi sebulan bisa 150, bisa 200, bisa 100 juta. Tiap bulan dari lukisan. Jadi selesai pandemi 2 tahun, saya bilang sama istri, kamu punya saldo berapa? Ya sekitar 1 M lah. Lah aku juga punya segitu. Ya kalau 160 lukisan kali 15 juta Anda hitung aja hampir 2 M tuh. Dipotong biaya hidup, potong nyumbang segala macam masih ada 1 M lebih. Tiba-tiba saya ketawa saudara. Saya dulu sebelum bangkrut saudara, usahanya gede, omsetnya banyak, saldonya kagak ada. Pengusaha itu punya omset, tapi punya duit, bayar lagi, punya duit, bayar lagi, punya duit, utang lagi. Jadi muter terus duitnya saudara. Omsetnya banyak, kagak ada saldo. Tiba-tiba saya bangkrut, saldonya banyak. Tuhan itu emang lucu saudara. Lebih lucu lagi saudara, pandemi berhenti saudara. Order lukisan berhenti juga. Ini sudah setahun lebih. Pandemi udah 1,5 tahun. Satu pun tidak ada saudara. Aduh kemarin saya sempat komplain sama Tuhan. Hari ini saya dapat WA saudara. Gereja di Bandung beli 3. Tapi itu pun bisa harga 25 juta. Cuma dijual 5 juta. Aduh, karena gereja bilang, Pak ini mau cari dana Pak. Ya udah nanti dijual 25 juta atau 30 juta, bagi 2 gitu. Ya Pak kalau gak laku gimana? Gimana kalau kami jualnya harganya bebas? Ya gimana supaya bebas? Kami kulakan aja Bapak, satunya 5 juta. Ya bolehlah udah 2 tahun gak ada order. Aduh, ya udah. Tuhan itu sama saya suka, dia suka mepet saya saudara. Dipepet, kasih pengalaman, dipepet, kasih pengalaman. Tapi yang saya mau ceritakan adalah, kalau Tuhan ngasih visi, kita harus setia. Kalau kita setia, dia pelihara. Cuma cara peliharanya aja macam-macam. Jadi gimana nih, gak ada order lukisan gitu ya. Tapi karena orang diabetes, lepas obat, ngajak 10, orang kanker atau tumor kayak istri saya, adik saya, ngajak lagi. Singkat cerita hari ini saya punya WA group kanker, 4 WA group, 1 WA group bisa 600-800 orang. Ada 4 WA group diabetes, 1 WA group 400-500 orang. Ada WA group tulang saraf, satunya 400-an orang. Ada WA group olah nafas, ada 93 WA group sekarang. Totalnya ada 60.000 orang kali ada. Belajar olah nafas, gratis. Jam 5.30, tahun ini
Saya makin menyala-nyala, saya tambah jam 9 sampai jam 10. Jadi sehari 2 kali, 5.30 sampai jam 7, jam 9 malam sampai jam 10 malam. Gratis saya pimpin Zoom untuk olah nafas. Sampai kapan? Sampai Anda sembuh. Enggak bayar, enggak usah. Pak saya sembuh Pak, saya autoimun 13 tahun Pak, minta rekening. Yang nyembuhin bukan saya. Kalau kamu Kristen sumbang gereja, kamu Islam sumbang masjid. Karena ini lintas agama. Tuhan Yesus enggak sembuhkan orang Yahudi, semua disembuhkan. Enggak pilih-pilih agama yang mana. Karena saya dapat ayatnya dari ayat itu. Ya saya ikutin aja. Tuhan Yesus sembuhkan semua orang, apapun agamanya. Tapi yang masih jadi pergumulan saya ketika saya mulai, lah bulan ini enggak laku lagi. Lah enggak ada lagu lagi. Tuhan tuh ajaibnya luar biasa saudara. Terus Tuhan bawa saya pada pelayanan atau pada usaha namanya bisnis, namanya jadi tukang endorse gitu loh. Ya karena followernya 60.000, ternyata ngendorse saja. Ya sebulan itu hampir 100 juta dapat juga saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aduh, tapi saya tuh gini loh. Ajaib ya Tuhan ya, ajaib loh. Suruh melayani gratis, followernya banyak, baru endorse. Coba dulu end purpose, dari awal endorse. Pasti gak ada yang mau ikut kan. Tapi sudah banyak dulu gitu. Aduh, semoga semua itu indah pada waktunya loh saudara. Orang kan udah lihat, 2 tahun saya tulus. Gak ada endorse, gak ada jual apa-apa. Melayani gratis, Zoom gratis. Saya panggil dokter bahkan ada yang bayar. Kita semuanya kasih gratis, semuanya gratis. Karena Tuhan yang suruh. Tapi begitu lukisannya berhenti. Aduh, saya bilang Tuhan terlalu pintar. Tuhan terlalu pintar. Dan Tuhan terlalu baik. Dia atur hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya rencana untuk hidup kita. Bagian kita adalah sekarang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kerjakan. Apa yang lakukan? Kerjakan. Apa yang lakukan? Kerjakan aja udah. Kalau kita melayani Tuhan, maka hidup kita Tuhan yang urus. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Betapa ajaib jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Betapa ajaib rencanamu. Ketika Engkau izinkan sebuah peristiwa terjadi. Kadang kami tidak mengerti kenapa ini kami alami. Tapi kami belajar taat dan setia. Pada setiap visi dan rencana, kami belajar setia untuk setiap panggilan dalam hidup kami yang Tuhan berikan untuk kami lakukan. Dan itu membuat kami melihat jalan-jalan-Mu. Membuat aku melihat Engkau ada, Engkau hidup. Engkau nyata dalam hidupku. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, Engkau akan melihat Tuhan nyata dalam hidupmu tahun ini. Engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan tahun ini. Engkau masuk tahun ini, engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan tahun ini. Berikan aku visi untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Yang sudah masuk dalam pelayanan yang punya visi, tahun ini Anda lebih sungguh-sungguh dalam visi yang Tuhan sudah berikan. Dan engkau akan melihat mujizat Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat berkat Tuhan. Bahwa dia nyata di dalam hidupmu, di dalam pelayananmu, dan di dalam pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau setia, Engkau luar biasa. Aku belajar hidup dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.